Para vendor terdampak kasus di PT Bandung Daya Sentosa dalam kurung BDS BUMD Pemkab Bandung yang sedang disidik Kejari Kabupaten Bandung terkait kasus korupsi, gelar aksi protes dengan cara unik. Mereka mengirimkan 2 karangan bunga yang ditempatkan di 2 lokasi berbeda, yakni depan kantor Bupati Bandung dan gedung DPRD Kabupaten Bandung. Karangan bunga yang dipasang di depan kantor Bupati Bandung berisi tulisan satir, "Selamat ulang tahun Dadang Supriyatna, semoga panjang umur sampai 105 miliar tahun." Ucapan ini mengacu pada ulang tahun Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang ke-54 pada hari yang sama, sekaligus menyampaikan pesan moral agar Bupati menanggapi persoalan PT BDS dengan serius. Sementara itu, karangan bunga di depan DPRD berisi tulisan, "Pansuskan PT BDS, selamatkan iklim investasi KAB." Bandung sebagai bentuk desakan kepada DPRD untuk membentuk panitia khusus dalam kurung Pansus guna mengusut tuntas kasus tersebut. Dedet Aprila, CEO CV Indofarm dan salah satu vendor korban, menyatakan bahwa aksi ini bukan hanya sindiran, tetapi juga protes dan bentuk pesan moral agar Bupati segera merespons kasus yang melibatkan dugaan korupsi dan kegagalan bayar kepada vendor. Dedet menegaskan bahwa hingga kini belum ada sikap tegas dari Bupati terkait tanggung jawab atas kasus PT BDS. Vendor memohon klarifikasi apakah kasus ini menjadi tanggung jawab Bupati atau bukan. Di sisi lain, Forum Korban juga meminta DPRD membentuk pansus untuk membuka masalah ini secara menyeluruh karena kasus ini dinilai merusak iklim investasi Kabupaten Bandung, bahkan berpengaruh pada kepercayaan investor di tingkat nasional. Para korban berharap uang investasi mereka yang tertanam dalam kerjasama dengan PT BDS dapat dikembalikan secara penuh dan menuntut penegakan hukum bagi pelaku kejahatan korporasi yang terlibat. Dedet juga mengingatkan bahwa korban bukan hanya para pengusaha, tetapi juga ribuan karyawan dan keluarganya yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Pak, terkait peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi dari beberapa bukti permulaan yang kami peroleh dari hasil permintaan keterangan, dari dokumen-dokumen, dari ahli, dan kemudian dari juga hasil gelar perkara yang kami lakukan, teman-teman penyidik pada bidang tindak pidana khusus berkesimpulan bahwa ada peristiwa pidana dalam kegiatan tersebut yang diduga sebagai peristiwa pidana tindak pidana korupsi, sehingga terhitung kemarin terhadap penyelidikan tersebut telah kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Demikian. Silakan. Udah ada tersangka yang ditetapkan? Belum. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa penyidikan itu bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti. Jadi alat bukti itu adanya di penyidikan ya. Kalau di penyelidikan itu masih bukti permulaan. Alat bukti sebagaimana diatur di pasal 184 KUHP bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan tersangka itu adanya di proses penyidikan. Nah, nanti dari hasil alat bukti yang kami peroleh inilah kita akan membuat semakin terang peristiwa pidana yang terjadi dan menemukan siapa pelakunya yang akan kita tetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Pak, terkait peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Komentarnya inspektor. Saya belum dapat info lanjut Pak, karena memang baru melihat di YouTube juga, jadi saya belum berkomunikasi dengan pihak kejaksaan. Nanti kalau udah komunikasi mungkin bisa ada dorongan dari pemerintah bisa Pak supaya proses hukumnya seperti bagaimana? Belum ada. Pak, komentarnya Pak terkait kemarin kan sempat tidak hadir atas nama Pak Direktur BDS, tanggapannya seperti apa? Wah, itu saya belum dapat konfirmasinya, baru lihat di berita aja. Maksudnya kan ini kan dengan ketidakhadirnya menambah liar pemikiran warga dengan ketidakhadiran apa-apanya gimana Pak? Saya belum mengkaji, belum ada komunikasi. Baru dapat kabar. Ada dorongan supaya proses hukum misalnya tidak. Nantilah lihat dulu ya. Baru ada di kantor. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.